seluruh peserta, terutama calon guru penggerak angkatan 10, tetap semangat ya. Acara ini terima kasih untuk Pak Wendy sudah memfasilitasi Pak Sugeng Hidayat selaku guru penggerak angkatan 4 dan Bu Nia angkatan 7, Pak Yatna juga angkatan 7. Demikian juga dengan Ibu Eli Farida dan Bu Ita Wayuning Tias angkatan 4. Setelah kita berbahagia kita dapat hadir di sini, mari kita mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat bertemu secara daring dalam acara coaching klinik guru penggerak angkatan 10. Salawat salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam era ini, pendidikan sangat perlu sekali berkembang. Karena pendidikan apabila tidak berkembang, maka negara pun akan sulit untuk maju. Air beriak, perahu laju, guru bergerak, Indonesia maju. Mungkin itulah yang mendasari kita masuk dalam guru penggerak. Untuk itu, patutlah kita dari angkatan 4 dan angkatan 7 berbagi baik untuk angkatan 10 yang sebentar lagi akan mengikuti pendidikan. Kami dari angkatan 4, angkatan 7 akan berbagi pengalaman baik, akan membagi tips-tips agar bisa masuk ke tahap 1 terutama, tahap 2 selanjutnya, begitu pula menyelesaikan pendidikan. Oleh karena itu, perkenankan saya memperkenalkan beberapa narasumber di sini. Yang pertama adalah Ibu Eri Farida dari SMKN Tutur. Beliau merupakan koordinator guru penggerak Kabupaten Pasuruan. Berikutnya ada materi 1 Ibu Ita Wayuning Tias dari Bajangan Godang SDN Bajangan Gondang Wetan. Materi yang kedua, Bapak Yatna Supriyatna dari SMPN 3 Nguling. Materi yang ketiga oleh Dewi Fitrotun Amania, SD Karangjati 2 Pandaan, dan yang ini merupakan sesepuh atau gongnya. Beliau merupakan angkatan 4 dan sekarang juga menjabat PP Angkatan 9, Bapak Sugeng Hidayat. Beliau juga Kapten PMM. Jadi apabila ada yang ingin bertanya bagaimana PMM atau tipsnya untuk mendapatkan sertifikat, bisa langsung ke Bapak Sugeng Hidayat. Dan selanjutnya tanya jawab closing. Untuk itu marilah kita pendengarkan sambutan Koordinator Guru Penggerak Kabupaten Pasuruan, Ibu Eli Farida, SPT MSI. Di waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Bapak Imam Gufron sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para peserta coaching klinik guru penggerak angkatan 10, mohon izin saya untuk off kamera karena sinyal lemah sehingga kami khawatirkan akan mengganggu kegiatan Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Ibu narasumber, ada Ibu Ita Wayuning Tias, Ibu Dewi Fitrotun Amania, Bapak Yatna Supriyatna, Pak Sugeng Hidayat, juga ada host kita Pak Wendy, semangat terus, dan seluruh calon peserta seleksi guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam tatap maya untuk berbagi praktek baik dari para narasumber untuk seluruh peserta, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu yang akan melaksanakan seleksi pada
kegiatan guru penggerak angkatan 10 dan hasilnya kami harapkan di Kabupaten Pasuruan guru penggerak akan semakin banyak. Dan nantinya apabila kapasitas guru penggerak dan juga jumlah dari guru penggerak di Kabupaten Pasuruan lebih banyak, maka pendidikan di Kabupaten Pasuruan lebih berkualitas. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia, kiranya hari ini kesempatan yang terbaik bagi Bapak Ibu untuk sharing, baik dari narasumber kepada peserta, dan peserta juga menanyakan hal-hal yang perlu Bapak Ibu ketahui terkait tips dan trik untuk Bapak Ibu lebih lancar lagi dalam melaksanakan seleksi di kegiatan guru penggerak angkatan 10. Apabila Bapak Ibu sudah melakukan submit, karena besok sudah terakhir, mungkin malam ini Bapak Ibu juga bisa mendapatkan tip dan trik pada seleksi tahap 2, yaitu seleksi untuk simulasi mengajar dan wawancara, yang nantinya juga Bapak Ibu perlukan, sehingga Bapak Ibu nantinya bisa lancar mengikuti 2 tahapan seleksi, dan akhirnya Bapak Ibu bisa sukses untuk pendidikan guru penggerak. Pendidikan guru penggerak ini akan Bapak Ibu jalani selama 6 bulan. Tentu saja nanti para narasumber betapa bahagianya kita para guru mendapatkan pelatihan yang sangat berkualitas dan juga membuka paradigma berpikir kita tentang pendidikan masa kini. Bapak Ibu akan langsung berpikir, kenapa tidak dari dulu saya mendaftar guru penggerak. Ini bukan keterlambatan, tapi awal dari Bapak Ibu untuk melangkah lagi. Dan semoga niat baik Bapak Ibu pada malam hari ini untuk mendapatkan informasi akan membuahkan hasil, yaitu kelulusan Bapak Ibu semuanya dalam seleksi guru penggerak angkatan 10. Demikian, selamat berpraktek baik, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli atas semangatnya. Memang keterlambatan itu tidak harus disesali, tapi kita harus tetap berjalan demi dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Pasuruan. Untuk itu, materi yang pertama, karena ini waktunya cuma 1 jam Bapak Ibu, jadi kita langsung saja. Materi yang pertama adalah dari Ibu Ita, yang beliau akan menceritakan pengalamannya saat angkatan 4. Tentunya pengalaman beliau akan menjadi sebuah semangat dan menjadi kecerahan dari ketakutan-ketakutan kita saat akan submit, karena besok sudah terakhir. Marilah kita pendengarkan pengalaman dari Ibu Ita di angkatan 4. Waktu kami silahkan. Terima kasih Pak Imam. Bisa dengar suara saya jelas, nggih? Jelas, Bu? Jelas, Bu. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Makan rawon dicampur ketupat. Jangan lupa dengan kerupuknya. Bapak Ibu guru yang terhormat, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Rawon makanan ini, Bu, terkenal di dunia. Betul. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah dan keikhlasan dalam menjalankan tugas sebagai insan pendidikan khususnya di Kabupaten Pasuruan. Amin. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, perkenankan saya dan mohon izin untuk sedikit berbagi tips dan pengalaman dalam mengikuti seleksi pendidikan guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Pasuruan. Yang mana angkatan 4 ini merupakan angkatan pertama di Kabupaten Pasuruan dalam pendidikan guru penggerak. Ini saya awali ketika ada pengumuman pendaftaran calon guru penggerak angkatan 4. Waktu itu saya mendapatkan informasi melalui WA dan saya sama sekali tidak tertarik awalnya karena saya kurang informasi mengenai apa itu guru penggerak. Namun karena waktu itu dipaksa oleh kepala sekolah dan pengawas,
tentu saja karena yang mengutus atau yang memaksa adalah pimpinan, akhirnya saya mendaftar. Kata kuncinya adalah bagi saya motonya adalah terpaksa menjadi berkah. Saya ada di seleksi angkatan 4 sama dengan angkatan sekarang, mungkin ada 2 tahap. Yang pertama, tahap pertama adalah administrasi dan ISAI, tapi untuk angkatan 4 dulu kalau tidak salah ada ujian, ada tes bakat skolastik kalau nggak salah waktu itu. Tips dari saya adalah biasakan membaca syarat dengan cermat. Jadi kita biasakan untuk membaca detail poin per poin, karena jika terlewat 1 poin saja maka eman-eman. Pasti akan gagal untuk di tahap selanjutnya. Contohnya misalnya ini, untuk upload berkas-berkas jika kurang teliti, misalnya untuk SK pembagian tugas, kadang kala tergesa-gesa atau waktunya yang sudah mepet, kita tidak membaca bahwa yang kita upload itu tahun lalu mungkin. Jadi sebelum kita upload, kita baca lagi, kita teliti lagi, mungkin ada kesalahan tanggal atau apa, kita bisa memperbaiki sebelum waktu habis. Saat mengisi ISAI pun, saya memastikan setiap jawaban yang saya isi sesuai dengan pertanyaan. Misalnya di soal ada permintaan memberikan jawaban waktu kejadian, pihak yang terlibat. Jadi usahakan di jawaban pun ada waktu, misalnya tahun lalu atau semester berapa, mungkin tahun 2000 berapa. Jadi kita sebutkan dengan detail di situ. Terus pihak yang terlibat pun kita sebutkan, tidak masalah. Mungkin nama ataupun jabatan bisa kita sebutkan sesuai dengan kejadian atau pengalaman yang kita alami. Pastikan bahwa jawaban kita itu tersimpan. Ini sering saya alami bahwa saat saya mengetik, itu kadang ada kendala sinyal akhirnya hilang, ataupun saya mungkin ada urusan sehingga nggak sempat saya lanjutkan, akhirnya jawaban hilang. Makanya mungkin angka baiknya kita ketik di Word dulu, nanti kita bisa copy paste. Sehingga kalaupun jawaban ISAI kita yang beribu kata itu atau beratus kata itu hilang, kita nggak nangis. Jadi kita bisa copy lagi di Word, buka lagi di Word-nya. Itu pengalaman saya. Jadi kita ketik dulu di Word. Kemudian untuk selanjutnya adalah jika jawaban kita sudah kita isi, pastikan itu adalah pengalaman yang kita alami. Jadi Bapak Ibu guru, kita tidak bisa copy paste punya orang lain karena pengalaman orang itu berbeda. Pengalaman tiap-tiap guru itu pasti berbeda, tidak sama. Kalau sama pasti itu copy paste. Jadi jangan kita copy paste, ya seadanya. Apa yang kita alami, apa yang kejadian yang sudah kita lalui, itulah yang kita tulis di ISAI. Jadi tidak mengada-ada. Selanjutnya jika kita lolos tahap 1, maka kita di tahap 2 ada penilaian praktek mengajar atau micro teaching dan wawancara. Saat praktek mengajar, kita tentu saja yang harus disiapkan adalah mengupload RPP atau RPP yang sudah kita upload dengan durasi 8 menit. Sebenarnya dulu 10 menit, cuma waktu itu saya rancang 8 menit. Karena apa? Saya mengantisipasi ada overtime. Jadi ada 2 menit misalnya. Itu untuk jaga-jaga overtime kita karena kendala X atau faktor di luar kendali kita. Misalnya kita merancang, gini Bapak Ibu guru, pengalaman kami untuk RPP usahakan kita rancang sedemikian rupa yang seolah-olah skenarionya adalah anak-anak itu aktif, jadi bukan kita yang aktif. Jadi anak-anak yang aktif, misalnya ada kerja kelompok, ada diskusi, ada game, mungkin ada ice breaking, seolah-olah seperti itu. Jadi kita rancang sedemikian rupa sehingga ada kegiatan yang aktif dan interaktif antara guru dan siswa. Jadi bukan kita hanya ceramah saja. Kemudian yang kedua, saya menggunakan media pembelajaran yang mudah dioperasikan. Mungkin ini sedikit tips Bapak Ibu, yang untuk RPP kita cantumkan media atau alat peraga yang sekiranya mudah dioperasikan dalam arti tidak memakan waktu. Contoh, misalnya kita menggunakan gambar, puzzle, atau benda-benda konkret yang kita bisa ambil set gitu, atau yang bisa kita tempel set gitu.
Kalau kita mengenal video kan kita masih butuh waktu on laptop dan sebagainya, khawatir ada mati lampu atau apa, ada kabel yang nggak on atau bagaimana. Jadi itu akhirnya kendalanya ke waktu. Terus berikutnya, H-1 saya mempraktekkan RPP yang saya upload tadi atau yang saya ajukan untuk micro teaching. Jadi Bapak Ibu, kita bisa mempraktekkan dulu. Kita ujikan dulu bersama teman rekan sejawat kita. Untuk apa? Untuk menguji waktu dan sinyal. Jadi kita buat link, kemudian seolah-olah teman kita sebagai penilai, kemudian kita RPP tadi kita praktekkan, kita ada timer, oh ternyata waktunya pas 8 menit, oh ternyata waktunya kelebihan. Jadi nanti saat benar-benar kita dinilai, kita tidak overtime dan kendala sinyal pun tidak ada. Jadi kita bisa H-1 lah paling tidak kita praktekkan RPP kita. Kemudian teman kita akan merefleksi bersama kita, oh apa yang kurang ya? Oh ternyata saya dengan alat peraga ini waktunya makan banyak. Oh kita rubah skenarionya seperti ini, tempatnya seperti ini. Jadi dengan praktek H-1 tadi, istilahnya simulasi tadi, kita bisa mengetahui kelemahan dan kelebihan dari RPP yang kita ajukan untuk praktek micro teaching. Kemudian Bapak Ibu saat wawancara, saya menjawab setiap pertanyaan asesor dengan tenang, sesuai pertanyaan yang diajukan. Jadi kalau nggak ditanya ya kita nggak jawab. Kemudian pertanyaan diusahakan tidak terlewat. Kalau misalnya kita kurang paham, kita bisa mengajukan, bisa diulangi, begitu sehingga kita tidak melewatkan pertanyaan dari asesor. Kemudian setiap pertanyaan yang diajukan benar-benar real pengalaman kita atau sesuai dengan esai yang kita jawab waktu di tahap pertama. Intinya, kita tidak mengada-ada, real benar-benar pengalaman kita, insya Allah lancar. Kalau bukan esai, bukan kita yang jawab, ataupun bukan pengalaman kita, copy paste, pasti kita nanti blebet dan kemana-mana. Dan itu sudah akan terbaca dari tim asesor. Bapak Ibu, itu mungkin dari tahap 1 dan tahap 2. Sekarang di angkatan 4 mungkin durasi waktunya yang saya alami berbeda dengan angkatan 7. Kalau angkatan 4 itu untuk angkatan 4 kurang lebih 14 bulan, 15 bulan ya, dengan masa rehat waktu itu. Kenapa ada masa rehat? Memang ada sesuatu hal. Nah, di saat kita mengikuti CGP pendidikan guru penggerak, kita akan belajar dengan alur merdeka Bapak Ibu. Ada LMS di situ yang bisa kita buka melalui SIM PKB kita tentu saja sekober kita. Intinya begitu. Dalam arti sekober itu di LMS itu tidak mengganggu pembelajaran kita Bapak Ibu. Jadi jangan takut kita meninggalkan murid, jangan takut kita mengabaikan murid-murid atau tugas kita di sekolah. Karena itu bisa kita lakukan di sore hari, di malam hari. Di LMS itu ada alur merdeka, yaitu M-nya mulai dari diri sendiri, eksplorasi, ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan yang terakhir adalah A-nya aksi nyata. Nah, di aksi nyata inilah Bapak Ibu kita benar-benar merasakan manfaat dari pendidikan guru penggerak ini. Sangat luar biasa manfaatnya. Tentu saja ini dibimbing oleh instruktur, fasilitator, dan pengajar praktik yang sangat profesional dan luar biasa. Jadi Bapak Ibu guru calon pendaftar guru penggerak angkatan 10 jangan takut nggih. Jangan takut dan jangan ragu. Mari kita daftar, mari kita ikuti. Karena kita di PGP itu tidak ada istilah pinter-pinteran Bapak Ibu nggih. Jangan, karena saya sering mendengar kata, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa, saya takut. Nah, jadi kita di PGP itu tidak ada pinter-pinteran, tidak ada salah Bapak Ibu. Semuanya benar, karena di sini kita diajari untuk mengeksplorasi diri kita sendiri dengan potensi yang kita miliki, dengan potensi sekolah yang kita miliki, dengan potensi anak didik yang kita miliki. Jadi tidak ada yang salah dalam pendidikan guru penggerak. Semuanya
mengeksplorasi, dan berbagi. Jadi sekali lagi, jangan takut untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Mungkin yang teman kita yang masih ragu, ayo kita dorong untuk daftar. Di angkatan 4 ada 9 lokakarya Bapak Ibu. Mungkin ini berbeda dengan angkatan 7, nanti bisa dijelaskan oleh Bapak Ibu guru yang angkatan 7, di mana lokakarya 7 nanti ada panen karya. Jadi 9 lokakarya, di lokakarya 7 ada panen karya. Nah, Bapak Ibu guru, sebagai penutup saya sangat merasa bersyukur dan dari terpaksa tadi, kata kunci tadi, terpaksa menjadi berkah nggih. Berkahnya apa? Ternyata saya selama ini yang selama ini merasa lebih pinter dari anak-anak, saya selama ini lebih berkuasa dari anak-anak, saya tidak ada apa-apanya setelah mengikuti pendidikan guru penggerak. Karena banyak ilmu yang saya dapatkan dan tentu saja ada energi positif, energi yang nempel di diri kita yang bisa membuat saya tiba-tiba berubah. Tanpa apa ya, tadi berkahnya tadi, tanpa ada yang maksa saya berubah dari pola pikir yang dulu saya konvensional, diktator, mungkin saya cara berpikirnya adalah berpikir kelemahan, hanya karena mungkin berpikir nilai, hasil. Sekarang saya mulai berpikir dengan paradigma baru menuju merdeka belajar meskipun pelan-pelan dan berproses. Demikian. Sebagai penutup, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup, nih, sudah habis nggih, Pak? Pak Imam? Sudah, Bu. Oh ya. Sudah. Sebagai penutup nggih, yang terakhir ada pantun. Tadi dibuka pantun, saya tutup pantun. Perahu laju, tak lupa berlabuh. Sandar di tepi laut nan biru. Ayo daftar guru penggerak angkatan 10. Niatkan ibadah dan menambah ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Ibu Ita pengalamannya. Jadi untuk tahap 1 tipsnya adalah baca instruksi dengan cermat. Ini literasi, Bu. Karena kalau kita sudah melihat soal, itu maunya ingin menjawab saja. Kalau kita sudah melihat perintah, maunya langsung saja. Jadi baca instruksi dulu dengan cermat. Berikutnya pastikan pengalaman dari diri sendiri. Ini pengalaman saya juga. Saya dulu daftar guru penggerak angkatan 4 tidak masuk karena ini. Karena masuk duplikasi. Jadi pengalaman teman saya masukkan, nah di saat itulah terjadi, maka saya tidak lulus di GP4. Berikutnya, untuk tips dari Bu Ita, untuk praktek mengajarnya, gunakan RPP yang sudah diupload tentunya, itu memudahkan Bapak Ibu guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 10 untuk mengoperasikannya. Seperti yang dicontohkan tadi dari Bu Ita adalah gunakan katakanlah gambar atau puzzle, artinya tidak menggunakan listrik yang sewaktu-waktu bisa juga lampu listriknya mati dan itu akan menyulitkan. Demikian pengalaman Bu Ita, guru penggerak angkatan 4. Selanjutnya untuk berikutnya, materi berikutnya adalah dari Pak Yatna Supriyatna. Beliau akan menyampaikan RPP. Untuk waktu dan tempat kami silahkan. Monggo Pak Yatna. Baik, terima kasih Pak Imam dan teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, calon peserta di guru penggerak angkatan 10, baik itu yang di Kabupaten Pasuruan maupun di luar Kabupaten Pasuruan. Sebenarnya ini tinggal besok ya kita menyelesaikan dataan ini, namun tidak ada salahnya jika memang pada malam hari ini ada yang belum kita lengkapi, kalaupun sudah kita persiapkan saja untuk di tahap kedua. Bapak Ibu sekalian, kesempatan kali ini saya kebagian menyampaikan tentang RPP ya. Nah, untuk RPP ini juga
apa? Ntar saya share screen ya. Screen. Sudah nampak Pak Imam di layar? Belum, Pak. Belum nampak. Belum ya, oke. Belum. Jadi prinsipnya apakah itu RPP ataupun modul ajar, terserah aja sih mau pakai yang mana Bapak Ibu. Kalau dulu memang tahun kemarin itu kan kurmernya juga baru berjalan beberapa bulan, saya jadi akhirnya pakai. Sudah muncul Pak. Ya RPP gitu. Sudah apa ya Pak Imam ya? Sudah muncul. Nah, jadi untuk tahun ini pun sepertinya tidak ada masalah, baik itu menggunakan RPP maupun modul ajar, silahkan aja pakai yang Bapak Ibu miliki, yang paling lengkap, paling oke, dan paling mudah digunakan, itu prinsipnya. Kemudian karena ini juga nanti akan digunakan di simulasi mengajar, tentunya Bapak Ibu juga mengukur untuk untuk kegiatan tersebut. Ya, secara ringkas yang pasti untuk RPP itu ya ada identitas ya, ada identitas. Kalau kemudian ini juga ada tujuan pembelajaran. Kemudian ini yang paling penting adalah langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran ini Bapak Ibu menggunakan metode apa begitu? Karena nanti untuk di simulasi mengajar itu yang pasti dinilai adalah aktivitas guru. Ya, sekali lagi aktivitas guru. Meskipun pembelajarannya itu kita itu menggunakan siswa yang aktif ya, mengaktifkan siswa yang interaktif. Tapi secara real pada simulasi 10 menit itu yang dilihat adalah nanti aktivitas guru. Maka langkah-langkah pembelajarannya harus harus dikuasai betul. Nah, kalau perlu nanti ya Bapak Ibu langkah-langkah ini diketik yang besar begitu, kemudian tempelkan di tembok, ketika simulasi bisa dilihat itu ya. Nah, jangan lupa juga ketika simulasi itu gunakan timer atau stopwatch lah ya, 10 menit. Ya, kalau tadi Bu Ita memberikan gambaran 8 menit betul, jadi sekiranya 8 menit itu kita kan punya persiapan ya, ada waktu senggang sekitar 2 menit itu yang menjadi cadangan waktu kita. Tapi yang pasti stopwatch itu harus ada untuk mengukur ini. Meskipun nanti asesor itu akan memberitahu kepada kita ketika waktu tersisa 2 menit, beliau akan memberikan tanda waktunya tinggal 2 menit begitu. Tapi ya kita harus punya setelan waktu itu agar perjalanan dari awal sampai akhir stabil ya. Ya seperti biasa RPP ini ya tentu ada kegiatan awal, kemudian kegiatan inti ya, dan ada penutup begitu. Ini saya menggunakan metodenya waktu itu make a match ya, menjodohkan begitulah kalau bahasa sederhananya itu. Kalau bahasa kerennya kan make a match. Nah ini kan ada fase-fase begitu ya. Oke. Kemudian di sini, nah ini penutup ya. Kemudian jangan lupa di RPP juga Bapak Ibu harus mencantumkan penilaian ya, asesmennya harus ada itu. Karena nanti asesmen ini juga menjadi salah satu yang ditanyakan asesor, seperti apa bentuk penilaiannya ya, kemudian tekniknya, penilaiannya seperti apa, bentuk instrumennya, seterusnya. Kemudian termasuk yang tadi yang saya sampaikan di awal, barusan itu metode yang digunakan apa, itu juga akan ditanyakan metodenya, kemudian apa sih keunggulannya, apa sih kelemahannya, itu juga akan ditanyakan ketika wawancara setelah simulasi ya. Jadi Bapak Ibu setelah simulasi itu nanti ada wawancara sekitar 10 menitan kok, nggak lama ya. Kemudian berikutnya jangan lupa kita kirimkan juga ada tanda tangan dan stempel ya, gitu, untuk menunjukkan bahwa memang ini juga Pak sekolah mengetahui. Sebenarnya kalau di ketentuannya tidak ada harus stempel tanda tangan, tidak ada. Tapi ya namanya kita kirim waktu itu ya, karena waktu itu kan tidak kita mengirimkannya setelah esai. Nah, lalu apa aja lampiran-lampiran yang digunakan di RPP? Saya sampaikan di awal tadi, kita gunakan RPP selengkap mungkin yang kita miliki.
Nah, kalau di sini pengalaman saya tentu saya melampirkan juga lembaga kegiatan ya, untuk peserta didik ya. Kemudian juga ada ini lembar jawaban LK karena saya menggunakan make maka ada kartu soal juga ada kartu jawaban, namanya juga menjodohkan ya. Kemudian ini beberapa yang saya print, nah, ini yang saya print tebal gitu, nanti ditempelkan di kertas manila, ini medianya ya. Kemudian ini bentuk penilaiannya ada di sini ya. Penilaian sudah lengkap dengan jawabannya juga begitu. Kemudian juga ini untuk lembar pengamatan, ya proses pembelajaran kan kita harus mengamati juga. Ini adalah lembar pengamatannya. Kemudian ini juga ada lembar penilaian sikap ya. Ini sikap. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini untuk evaluasi akhir ya. Nah, untuk evaluasi akhir begitu. Jadi Bapak Ibu prinsipnya untuk kegiatan untuk RPP yang kita kumpulkan ya memang yang akan kita gunakan di simulasi ya seperti itu. Sekiranya mana yang paling mudah Bapak Ibu ya itu yang akan kita tampilkan di RPP. Tidak usah bingung Bapak Ibu tinggal punya siasat tersendiri, misalnya sebelum tampil ya silakan mencoba dulu seperti Bu Ita sampaikan tadi di awal, berlatih dulu dengan teman begitu ya. Kalau dulu saya berlatihnya malah dengan istri saya begitu, istri saya di sekolah sekolah yang lain, saya di sekolah, saya mencoba dulu itu, saya coba di ruang kelas gitu ya, pakai Google Meet-nya juga. Apakah suaranya jelas enggak di ruang kelas? Ternyata suaranya terlalu menggema begitu. Karena mungkin ruangannya terlalu luas ya, dan noise-nya berisik dari luar juga terlalu kuat. Akhirnya saya coba di ruangan 3 kali 3 meter di ruangan saya sendiri itu. Ternyata lebih enak begitu ya, saya coba. Kemudian untuk lain-lainnya, perlengkapan itu yang saya siapkan ya papan tulis kecil aja sih. Kemudian juga saya tetap waktu itu juga menggunakan untuk menyampaikan materi saya pakai PowerPoint, tapi ya kita skip aja. Kemudian dianya tadi itu yang saya sampaikan di awal di print kemudian taruh di karton begitu. Jadi prinsipnya untuk kegiatan-kegiatan yang panjang itu silakan di skip. Misalnya ketika di RPP disebutkan siswa berdiskusi, maka ya kita cukup menyampaikan aja, anak-anak mari kita berdiskusi. Waktu kalian adalah 15 menit untuk berdiskusi. Silakan berdiskusi, oke. Baik, oke, terima kasih. Diskusi sudah selesai, Rana, 15 menit. Seperti itu, di skip ya. Lain-lainnya ya, sekali lagi aktivitas guru yang ditampilkan di sana. Meskipun RPP yang kita pakai tetap dengan juga ucapan-ucapan, kemudian acting kita, simulasi kita, itu tetap memperlihatkan siswalah yang aktif, begitu. Kemudian bagaimana membuat siswa aktif? Ya tentu selama pembelajaran kita menggunakan yel-yel ya, yel-yel singkat. Tapi sekali lagi kita tidak menggunakan siswa loh ya. Jadi tidak ada siswa. Kita hanya praktek saja seolah-olah ada siswa. Kita ngomong-ngomong sendiri begitu, ya mempraktekkan anak-anak maju gitu ya, pura-pura begitu. Tapi tidak ada anak yang maju ya, acting saja. Misalnya, silakan ini medianya, ini silakan ditempelkan, ini untuk jawaban, ini untuk soal ya. Nanti untuk soal kalian tempel di sebelah kanan, untuk jawaban sebelah kiri. Silakan ini maju. Kita seolah-olah memberikan ke siswa gitu ya. Pura-pura aja sih acting begitu. Intinya yuk banyak ngomong biar kelihatan siswanya itu kelihatan pembelajarannya rame, aktif gitu ya. Karena nggak ada muridnya. Kalau ada muridnya mungkin bisa saja kita membuat siswa yang aktif. Tapi karena nggak ada muridnya ya harus gurunya yang lebih aktif gitu. Oke, sepertinya itulah trik-trik mungkin ya untuk RPP sekaligus juga simulasi. Nanti kita sambung di tanya jawab
ini juga memiliki hal yang sangat penting karena simulasi nanti ada dua, ada simulasi mengajar. Di tahap 2 itu ada dua, yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Nah, di simulasi mengajar itu juga ada mengajar sendiri, waktunya sekitar 10 menitan. Kemudian setelah itu ada wawancara seputar simulasi mengajar ya, sekitar 10 menit. Gitu. Jadi ya waktu 30 menit simulasi mengajar itu 5 menit untuk pembukaan, kemudian 10 menit mengajar, 10 menit untuk wawancara seputar simulasi mengajar, kemudian 5 menit penutupnya adalah sebagai penutup aja. Demikian, nanti kita sambung di Pak Jawab. Saya kembalikan ke Pak Imam. Terima kasih Bapak. Saya Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang pengalaman itu tidak bisa dibeli. Artinya pengalaman adalah sebuah yang nantinya akan memberikan hasil yang lebih baik. Jadi pengalaman saya juga, pengalaman Bapak Ibu GP7 terutama, itu tanpa siswa Bapak Ibu, tanpa siswa. Jadi kita seolah-olah mengajar dengan siswa tapi tidak ada siswa. Tapi yang dinilai keaktifan kita, seakan-akan siswa itu aktif gitu loh. Jadi kita acting saja, mengajar itu acting saja. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir itu, acting saja. Yang penting perangkatnya sesuai, terus ada alat-alatnya yang mudah dioperasikan sehingga kita lebih mudah atau lebih enjoy, lebih nyaman dalam menyampaikannya. Oke, terima kasih Pak Yatnya pengalamannya. Untuk itu materi yang ketiga dari Ibu Fitrotun Amaniyah. Beliau akan menyampaikan pengalamannya setelah guru penggerak. Monggo Bu Dewi, waktu kami silahkan. Terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calon guru penggerak angkatan 10, saya ada pantun buat Bapak Ibu guru semuanya. Ibu guru membuat mie, kuahnya dicampur teri. Demi terjalinnya silaturahmi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dewi Fitrotun Amaniyah, biasanya dipanggil Bunia, dari SDN Karangjati 2 Pandaan, dan merupakan guru penggerak angkatan 7. Hari ini adalah hari yang bahagia untuk kami, karena hari ini kami menerima sertifikat guru penggerak. Jadi kami sudah sah menjadi guru penggerak angkatan 7. Alhamdulillah, selamat. Alhamdulillah, ya. Setelah dari rangkaian seleksi, maka tibalah saatnya menjadi pendidikan guru penggerak. Saya akan menceritakan pengalaman selama pendidikan guru penggerak. Kalau tadi angkatan 4 selama kurang lebih 15 bulan, tapi untuk kami guru penggerak angkatan 7 sudah dimampatkan menjadi 6 bulan aktif. Dengan masa menunggu itu kurang lebih 9 bulan. Sampai keluar hari ini sertifikatnya kurang lebih 9 bulan. Nah, dalam jangka waktu 9 bulan itu kami didampingi oleh pengajar praktik, kemudian ada fasilitator dan instruktur. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu guru yang akan mendaftar di guru penggerak angkatan 10, kita tidak sendiri. Ada yang namanya pengajar praktik. Kita yang akan sering berinteraksi dengan kita. Pengajar praktik itu mendampingi kita di sekolah selama 1 bulan sekali, kemudian lokakarya juga ketemu di lokakarya juga 1 bulan sekali juga. Kemudian ada juga yang namanya fasilitator. Kita akan didampingi fasilitator untuk kolaborasi. Jadi di guru penggerak itu nanti kita ada kelompok-kelompok, ada kelas-kelas gitu. Nanti kita akan kolaborasi dibimbing oleh fasilitator. Kemudian 1 bulan sekali kita akan dibimbing juga oleh instruktur, itu untuk pemantapan pemahaman.
Nah, yang kita pelajari di pendidikan guru penggerak ini sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Ada 10 modul. Ada 3 modul dengan 10 subbab. Modul 1 ada 4 subbab. Kemudian modul 2 ada 3 subbab. Dan modul 3 ada 3 subbab. Apa saja yang dipelajari di modul 1 merupakan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan luar biasa, saya sangat bersyukur menjadi bagian dari guru penggerak angkatan 7. Karena sama dengan Bu Ita tadi, juga dipaksa. Pertamanya juga dipaksa oleh Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Pengawas, karena biar ada yang mewakili di sekolah, karena tidak ada yang mau. Itu. Akhirnya saya mendaftar, dan waktu itu pengimbasannya juga Pak Wendy waktu itu. Jadi saya mendaftar dan alhamdulillah lolos seleksi dari tahap 1 dan tahap 2. Di pendidikan guru penggerak ini luar biasa, kita bertemu dengan teman-teman yang satu frekuensi, ingin maju. Jadi sesuai motonya guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi kita berkumpul dengan komunitas yang memang satu frekuensi. Kemudian kita akan berkolaborasi. Jangan khawatir tentang tugas-tugas Bapak Ibu. Tidak hari ini dikasih tugas, kemudian besok harus mengumpulkan, tidak. Tapi ada due date-nya, ada tenggat waktunya. Kita belajar secara merdeka, sesuai dengan waktu kita. Ada LMS. Kita mendapat julukan baru, yaitu pejuang centang hijau. Jadi kalau sudah dikerjakan, itu ada centang hijaunya. Seperti itu. Jadi ada kekhawatiran dari beberapa teman, tapi saya tidak bisa Canva, saya tidak bisa edit video. Nah, tidak semuanya tugas itu harus berupa Canva, karena merupakan prinsip merdeka belajar. Dan tidak semua tugas itu merupakan harus video, tidak. Memang ada beberapa tugas yang harus video. Tapi itulah pengembangan diri kita. Saat kita tidak bisa, kemudian kita masuk guru penggerak, banyak hal-hal baru yang kita hadapi dan berkembangnya di situ. Nilainya di situ, kita bergerak, kita bagaimana caranya tidak bisa menjadi bisa. Jangan khawatir, ada pengajar praktek yang selalu berinteraksi dengan kita. Kemudian Bapak Ibu, di Lokakarya kita juga mendapat sesuatu yang menyenangkan. Suatu itu apa? Suatu itu kita mendapat jatah dari daring kita. Ganti pulsa, ganti transport, seperti itu. Setiap Lokakarya kita mendapatkan ganti transport, ganti pulsa, karena dengan instruktur dan dengan fasilitator kita Zoom ya, di Meet. Jadi kita mendapatkan ganti itu. Jadi jangan khawatir, menyenangkan sekali menjadi bagian dari transformasi pendidikan menjadi guru penggerak. Dan juga Bapak Ibu, pendidikan guru penggerak ini tidak saya temukan di pendidikan manapun, kuliah manapun tidak saya temukan. Kalau di kuliah biasanya kan teori dulu, prakteknya KKN, PKL itu ya. Kalau di sini tidak, kita mempelajari modul 1 di 1.1 kita ada aksi nyata. Jadi langsung bisa kita praktekkan. Jadi ilmunya itu ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita sebagai guru. Kita praktekkan ke anak-anak. Modul 1.2 juga seperti itu. Sampai nanti modulnya 3.3, 10 subbab yang kita pelajari. Dan itu sangat luar biasa sekali untuk saya. Saya kira dulu saya sudah baik dalam mengajar. Ternyata banyak sekali yang harus saya pelajari.
Saya mengira diri saya dulu itu sudah baik. Ternyata saya setelah masuk guru penggerak, banyak sekali perubahan yang ada dalam diri saya. Baik itu cara mengajar saya. Dulu saya tidak tahu bagaimana mengajar yang berpihak pada siswa, itu tidak tahu bagaimana. Dan istilah itu saya dapatkan di guru penggerak. Saya juga tidak paham apa itu pembelajaran diferensial itu yang bagaimana. Saya dapatkan juga di guru penggerak. Dan itu dibuktikan dengan aksi nyata yang kita upload di LMS. Kita upload di YouTube, kita upload juga di LMS. Dan sangat luar biasa sekali menjadi bagian dari guru penggerak. Kalau tadi angkatan 4, mungkin ada beberapa perbedaan dari angkatan 4 dan angkatan 7, baik dari segi waktunya maupun lokakaryanya. Kalau kita lokakaryanya sebanyak 7 lokakarya. Di lokakarya yang ke-7 kita sudah panen karya. Kita lokakarya ke-7, angkatan 7 kemarin bulan Juli, dan sekarang alhamdulillah sudah mendapatkan sertifikat guru penggerak angkatan 7. Itu pengalaman dari saya, dan ada quotes dari saya, Bapak Ibu Guru. Kalau guru berhenti belajar, berhenti berkreasi, maka selesailah sudah pendidikan. Karena semangat guru untuk berinovasi mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kita awali dari kelas kita dulu. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan ke Pak Imam Gufron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi Fitrotun. Pengalamannya memang pengalaman kami bertiga, Bu Dewi, saya, dan Pak Yatnya di GP7 itu memang menyenangkan, tidak ada susah-susahnya. Kalau di sekolah kita menyalahkan siswa, tapi kalau di guru penggerak kita tidak pernah disalahkan. Betul terus, baik terus. Jadi jangan takut. Tidak bisa mengedit video, tidak bisa mengedit foto. Tenang Bapak Ibu. Ada teman-teman yang saling membantu, bahu membantu. Jadi tetap semangat di angkatan 10. Insya Allah ikut semua. Insya Allah akan masuk semua ini. Terima kasih Bu Dewi. Kita lanjut ke materi 3, mengingat waktu sudah sangat mepet sekali. Materi keempat adalah dari Bapak Sugeng Hidayat, dan ini mungkin itu Pak, tips dan triksnya dari pengalaman Bapak di guru penggerak angkatan 4 dan lanjut di PP angkatan 9. Waktu dan tempatnya kami silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah, Sampun, Pak. Pak. Sudah nampak. Ayo Bapak Ibu, calon guru penggerak angkatan 7, silakan diketik. Sulit, mudah, sulit. Berimbang ini Pak, mudah, sulit, mudah. Kayaknya banyak yang mudah ini Pak. Mudah.
Oke. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng atas pengalamannya. Mohon maaf kalau bisa saya simpulkan di sini bahwa di guru penggerak ini kita harus pede dengan pengalaman kita sendiri. Jadi kita harus fokus, kita harus pede dengan menyampaikan pengalaman kita sendiri. Seperti itu Bapak Ibu, tidak ada yang perlu ditakuti dan tidak akan menakutkan, yang pasti akan membahagiakan. Kembali lagi motif dari Pak Sugeng tadi, akan sulit apabila tidak istiqomah, akan mudah kalau kita istiqomah. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya tanya jawab. Waktu ini dibatasi apa gimana Pak Wendy? Apa kita batasi waktu sampai jam 20 berapa gitu? Kita serahkan kepada penanya mohon Pak. Jadi nanti Mengikuti mungkin ya? Mengikuti mohon. Oke, Kita baik. tiga pertanyaan dulu mungkin sesi awal gitu. Oke, ya. Baik. Silakan bertanya dengan klik raise hand. Monggo Bu, Pak. Silakan. Jangan takut, guru penggerak adalah wadah kita untuk meningkatkan isi keilmuan kita sehingga kita mampu mengajak siswa untuk kreatif. Ya Pak Yatna? Betul, sepertinya beberapa teman juga sudah bertanya di komentar Pak Imam. Oke, baik, saya bacakan ya, saya bacakan awal, mungkin bisa dijawab oleh Bapak Ibu narasumber. Yang belum terjawab ini akan saya bacakan. Oke, dari Bu Rina Martiana, izin bertanya, di SIM PKB, format RPP yang diunduh berbeda dengan RPP pada umumnya. Apakah perlu mengikuti format di SIM PKB atau boleh dengan format RPP sendiri pada umumnya? Monggo Pak Yatna atau Bu Dewi. Intinya di sini Bu Rina menanyakan apakah format RPP ini bebas atau ditentukan. Seperti itu Pak Yatna. Baik, terima kasih Pak Imam. Yeah. Kalau memang sedikit berbeda untuk di angkatan 10 ini sudah ada template-nya di sana dan silakan Bapak Ibu itu diunduh, disesuaikan ya, disesuaikan dengan template yang ada. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah punya RPP yang menurut Bapak Ibu itu sudah bagus, oke punya lah begitu. Maka tinggal ini aja, tinggal kopas ke template yang ada dan silakan mengikuti template yang ada. Begitu Pak Imam. Terima kasih. Oke, ya. Intinya RPP untuk di angkatan 47 berbeda. Kalau di angkatan 10 sudah ada template kan seperti itu ya. Jadi, kalau sudah ada template berarti menyesuaikan dengan template di angkatan 10 itu di RPP tersebut. Demikian. Bu Rina gimana? Bagaimana Bu Rina? Bu Rina? Halo, nggak ada. Tambahan dari saya, Pak. Iya, silakan Ibu Eli. Saya, Bunia. Oh, Bunia. Ya, maaf. Ya, Bunia, monggo. Tambahan dari saya, untuk RPP ini yang paling kita kuasai, yang paling kita, maksudnya materinya yang paling kita kuasai, yang prakteknya paling mudah, dan pokoknya yang paling praktis, karena itu langsung dilihat oleh asesornya. Dan tambahan juga dari saya, untuk pengisian esai, pengalaman-pengalaman itu Bapak Ibu 2 tahun ke belakang ya, jangan jauh-jauh dari 2 tahun ke belakang, karena kalau yang diminta itu pengalaman panjenengan di 2 tahun dari sekarang. Berarti kalau sekarang 23 ya mulai 21, 22, jangan kejauhan. Biasanya yang asesor itu minta yang 2 tahun ke belakang. Begitu Pak Imam. Oke,
catatan ibu-ibu semua, calon guru penggerak angkatan 10, RPP-nya 2 tahun ke belakang. Jangan Enggak, terlalu bukan lama. RPP-nya. Yang ISAI, yang Isai, ISAI oh itu ya, maaf, pengalaman Isai. Kalau RPP-nya yang paling mudah untuk Oke. kita kerjakan, kita kuasai materinya. Kalau dulu saya bikin daur air dan usahakan Bapak Ibu, ini saran saja dari saya, jangan pakai LCD, nanti kita takut lampunya mati, takut jaringannya itu kalau pakai internet. Pakai kita buat sendiri aja, seperti contoh dari Pak Yatna tadi. Bisa interaktif dengan siswa lebih banyak, kelompok. Kalau masalah app itu kelompok, kita banyak kelompoknya. Seperti itu Pak Imam. Oh iya Bapak Ibu, dan jangan lupa untuk mengisi umpan balik yang ada di pesan. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, intinya kita jangan mempersulit diri Bapak Ibu dalam memberi RPP. Jadi yang mudah-mudah saja. Catatan lagi, jangan menggunakan yang berbau elektro yang dikhawatirkan nanti apabila di saat kita sedang live itu terjadi masalah, nah susah. Lebih baik pakai yang mudah, yang tanpa listrik, jadi biar lebih mudah. Oke. Satu lagi, gimana untuk pertanyaannya? Tidak ada? Ada Pak, itu di kolom komentar itu ada Pak. Iya, ini RPP yang, apakah jika RPP tidak sesuai dengan format SIMPGAB memperoleh seleksi, ini sudah dijawab sama Bu Eli Farida, RPP-nya sesuai yang Ibu susun di sekolah. Jadi ini tidak mempengaruhi mungkin ya, formatnya bebas asalkan komponen RPP semua lengkap. Seperti itu. Terima kasih Bu Eli sudah menjawab. Yang kolom komentar yang bawah sendiri Pak. Bawah sendiri? Oh iya. Ya. Untuk RPP di Kurmer Ibu Siti Faizah, untuk RPP di Kurmer menjadi modul ajar, apakah semua bab atau kita ambil sedikit contoh saja? Nah ini kurikulum merdeka Bapak Ibu, monggo. Apakah kita ambil sedikit atau semua bab? Monggo, Pak Yatna, Bu Dewi. Jadi, monggo Pak Yatna. Bu Elita, monggo. Iya, izin bertanya Bapak. Ya. Untuk RPP yang kita pakai itu memakai kurikulum merdeka atau memakai yang kurikulum lama, kurikulum 13 Pak? Oh ya, baik. Sekalian dijawab ya Pak. Untuk yang pertanyaan tadi sama ini tadi langsung dijawab dari pertanyaan Bu Elita. Monggo. Pak Yatna atau Bu Dewi? Saya dulu ya. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Jadi untuk babnya baik RPP maupun modul ajar kita gunakan satu bab saja. Tidak usah semuanya begitu ya. Silakan satu bagian itu aja. Satu bagian kecil, satu bab enggak apa-apa ya. Atau satu pertemuan juga enggak apa-apa sebenarnya begitu. Kemudian untuk RPP yang digunakan yang mana ya, pakai RPP atau pakai modul ajar yang K13 apa yang kurikulum merdeka? Selama di sana tidak ada ketentuan harus menggunakan kurikulum merdeka ataupun K13, berarti Bapak Ibu silakan aja pakai yang mana. Ketika kami dulu di angkatan 7 itu ada kebebasan mau pakai Kurmer atau mau K13 tidak apa-apa. Nah, saat itu saya menggunakan K13 karena Kurmernya baru saat di kelas 7 juga baru berjalan beberapa bulan. Akhirnya saya pakai yang kelas 8 K13 seperti itu. Tapi kalau memang ada ketentuan ya diikuti aja ketentuannya. Demikian. Ya, terima kasih jawabannya Pak Yatna. Terima kasih Pak. Ada yang nambah lagi, Bu Dewi mungkin? Iya, tambahan dari saya Pak. Mungkin kalau SD disesuaikan saja Bapak Ibu. Kalau kelas 1, 2, 3 itu sudah kurikulum 13, sudah Kurmer nggih. Ya. Itu ya pakai modul ajar. Kalau kelas
4 sama kelas 6 kan belum, jadi pakai K13. Jadi kalau itu disesuaikan saja, tapi materi yang paling kita kuasai, jadi kita enggak, waktu micro teaching-nya itu kita enggak gelagep-gelagep gitu. Kita sudah benar-benar menguasai gitu maksudnya. Terima kasih. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Ibu Siti Faiza. Iya. Yang selama ini saya ampu kan sudah kurikulum Merdeka 2 tahun. Itu Ya. bagaimana? Tapi menurut penguasaan insyaallah saya ya milihnya K13 dulu, bagaimana? Apakah boleh? Lebih menguasai maksudnya. Gimana, Bu? Baik, Pak Yatna. Terima kasih. Jadi begini Bapak Ibu, kaitannya dengan K13 atau Kurmer. Kalau perjalanannya Kurmer ini kan sudah 2 tahun berjalan ini, maka ketika kita menggunakan kelas 7 dan 8, silakanlah pakai kalau di SMP ya, kalau di SMP ini. Kalau pakai ke kelas 7 dan 8, ya silakan pakai Kurmer. Tapi kalau kelas 9 masih K13. Jadi menyesuaikan aja dengan kondisi realnya sekarang. Nah, satu hal lagi, misalnya kalau di SMP kami, ketika kami itu realnya katakan mengajar kelas 7 begitu ya. Ada materi yang kita sukai yang anggap kita mudah di kelas 8 ya silahkan aja, tidak harus sesuai dengan real yang kita ajar, RPP yang kita unggah itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya ulangi lagi tadi, kita gunakan real penggunaan kurikulum di sekolah kita. Kalau saat ini di sekolah saya kelas 7-8 sudah Kurmer, kelas 9-nya masih K13, jadi mengunggahnya menyesuaikan itu aja. Dan mungkin juga berlaku untuk di daerah yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yatna. Monggo Pak Sugeng. Dipersilakan Pak Sugeng. Ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Intinya RPP ini Bapak Ibu tidak perlu dibuat terlalu mendetail. Pakai aja RPP yang anggap Ibu itu Bapak Ibu RPP yang paling baik menurut Bapak Ibu. Anggap aja RPP, pakai aja yang RPP itu, baik itu Kurmer ataupun K13 ataupun darurat sekalipun, asalkan Ibu menguasai materinya. Nah, seperti itu. Yang mudah-mudah sajalah. Pakai yang mudah-mudah saja karena nanti akan berpengaruh dengan wawancaranya. Karena 10 menit itu akan dipakai untuk praktek mengajar dan berikutnya akan dipakai wawancara tentang materi di RPP tersebut. Begitu Bapak Ibu. Mengingat waktu sudah 8:30, jadi saya selaku pembawa acara, selaku moderator, dan mewakili teman-teman juga dari panitia ini mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata itu dari saya sendiri. Apabila diambil hikmah dan Bapak Ibu menjadi pemahaman jadi lebih baik itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kan sudah berpantun, saya akan berpantun juga ini. Karena sudah ada pencerahan ini. Perahu laju, air beriak. Jangan lupa bersandar di pelabuhan. Kita majukan pendidikan di Pasuruan. Cakep. Baik, saya kembalikan ke Pak Wendy. Monggo Pak Wendy. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillah kegiatan hari ini bisa terlaksana dengan baik sekali. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu
rekan-rekan kita semuanya yang ingin tergabung di grup penggerak. Saya kira ditutup langsung saja Pak Gufron nopo dengan doa. Oke, terima kasih Pak. Ini ada kelupaan ini untuk umpan balik sinar baik. Tolong kesediaannya Bapak Ibu semua untuk mengisi tersebut karena ini sangat bermanfaat juga bagi Bapak Ibu yang mengikuti umpan sinar baik ini. Oke, Pak Wendy untuk doa, saya serahkan ke Pak Wendy, monggo. Kalau kita pakai kopian, jangan dia pakai kopiah loh Pak. Oke, mohon izin teman-teman semuanya, mari berdoa dulu. Ya, semoga menjadikan amal yang soleh dan semoga ilmunya bermanfaat dan diberikan amal atau pahala yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga membawa kebermanfaatan khususnya pendidikan di Kabupaten Pasuruan. Ala diniyah wa ala kulli niyatin shalihah sa'ulillahi wa lanahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'i ahwal wa taqaddilana biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'na indaka ala derajat wa tuballighuna biha aqsal hayat min jami'il khairatil hayati wa abadal mamat. Rabbana fir lana wal walidana warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi hablimna sholihin ya Allah biha husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata wal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi terakhir kita foto dulu nggih Bapak Ibu. Oke. Bunia mohon bantuannya nggih untuk di foto. Kalau bisa video kameranya dibuka semua. Nggih. Pak Imam saja atau Pak Yatna ini lagi gangguan ini Pak, WA saya ini Pak. Di laptop, ya di laptop ini gangguan ini. Oh iya ya, tidak apa-apa. Foto nggak bisa ngupload ini. Iya. Siapa Pak Imam tak? Pak Wendy aja, Pak Wendy. Monggo. Pak Wendy. Dapat buku dari 50. Nggak bisa tampil Pak. Punya saya. Lah sama. Punya saya nggak bisa juga Apanya Bu? Mohon bantuannya Pak di foto. Oke. Buat dokumentasi Pak Sugeng.